Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Theodora Vinkana Talimanik selaku Ketua Umum APEI, yang kami hormati Bapak Rahmat Arapi, SEMSI, Direktur Galeri Investasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, yang kami hormati Bapak William Simadiputra, Head of Research PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, yang kami hormati Bapak Arin Ahmad Irjayanto, Eksekutif Trainer Kantor Perwakilan BEI Papua, serta yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada acara literasi keuangan Papua dengan tema mengakselerasi pemerataan literasi keuangan secara masif dan kolaboratif. Baik, untuk selanjutnya acara pertama dimulai oleh kata sambutan Ketua Umum APEI kepada Ibu Theodora Vinkana Talimanik, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga kepada Mas Rio ya yang sudah membuka acara ini. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Saya di sini mewakili Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia menyampaikan bahwa kami menyambut gembira sekali bahwa kami akan selalu ada untuk melakukan literasi dan inklusi, termasuk untuk Indonesia yang bagian timur nih, karena ini juga adalah calon dan bahkan mungkin sudah jadi investor-investor di pasar saham ya. Nah, mungkin ada sedikit sambutan dari saya, tapi bukan berarti ini sambutannya hanya sekedar sambutan, tapi saya juga akan menyampaikan angka-angka yang sudah menjadi angka resmi dari bursa juga ya, di mana yang mungkin saya lihat dari populasi Indonesia ada 278 juta manusia di Indonesia ya. Kita itu 40% dari populasi ASEAN. Ekonomi growth kita itu sungguh bagus ya, 4,95% di angka year on year November 2024. Tetapi yang tidak bisa kita hindari memang ada challenges baik di domestik maupun di global. Kita tahu bahwa ada US and global tension di Amerika, China ekonomi sudah terlihat slowdown, global ekonomi dan termasuk commodity price yang sungguh sangat volatile. Tetapi opportunity-nya adalah domestik ekonomi kita itu sungguh resilience. Kita strong than other country ya. Indonesia juga sudah melaksanakan election untuk governor dan juga presiden yang memang aman. Kita beranggapan bahwa ini situasi terkendali. Growth capital market investor juga sungguh sangat tinggi ya. Kita bisa lihat nanti ada data-datanya juga. Kalau khususnya dengan capital market atau di pasar modal ya, ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebenarnya dari bursa sendiri kita sudah punya campaign-campaign di mana yang terakhir di Agustus ya, Agustus 2023 ada jargonnya aku investor saham. Nah, ini terus digencarkan untuk inklusi dan literasi. Sebelumnya juga ada, mungkin teman-teman masih ingat itu ada yuk nabung saham ya. Ini bagus sekali karena intinya adalah kita bukan bermain saham, tetapi kita menabung untuk investasi. Mudah-mudahan top of mind tidak bermain ini dihilangkan ya. Soal kata main ini konotasinya lebih negatif ya dibandingkan kita menabung untuk investasi. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bahwa sampai saat ini secara eh, emiten yang sudah melantai di bursa itu ada 941 emiten. 2018 itu masih 600-an, jadi naik signifikan ya. Sementara capital investor yang tadi saya sampaikan, kita sudah memiliki hampir 15 juta atau tepatnya 14,6 juta investor. Ini dibandingkan di 2018 di 1,6 juta masih ya, tinggi sekali bahwa ini ada perubahan dan signifikan sekali orang sudah mengerti dan sadar untuk investasi di pasar modal. Nah, teman-teman bisa kita sampaikan juga bahwa market capitalization di
Indonesia itu sudah 12.000 triliun. Jadi ini sungguh sangat menjadikan opportunity untuk investasi di mana listed company-nya juga naik signifikan, market cap-nya juga setara sekitar kalau dengan harga dolar sekarang ya itu harga ekivalen 700-an miliar US dollar market cap-nya Indonesia. Bagus kan berarti ya. Average daily trading volume kita pun naik ya di sekitar 19.800 miliar. Nah, ini 19.800 miliar. Jadi ini bagus sekali ya. Terus kita mungkin melihat, oke, teman-teman mungkin bilang, oh ini Jakarta Composite Index-nya turun nih Bu Dora. Iya benar, Jakarta Composite Index kita turun atau minus 2,18%. Tetapi penurunan stok market di Indonesia ini masih lebih bagus dibandingkan kalau tadi saya coba-coba cari ya pembandingnya tuh misal di Korea secara minusnya itu lebih dalam di sekitar 7, Rusia itu malah double digit minus 16%, Prancis malah minus 4, jadi Jakarta Composite Index yang minus 2,8 sekarang, 2,18 sekarang karena memang domestik yang sedang mencari safe haven investment, ini bukan berarti yang namanya fundamental perusahaan-perusahaan yang listed company kita tidak baik, bukan berarti itu. Tetapi memang tadi yang saya bilang ada challenge yang mengenai global tension dan segala macam itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong. Nah, jadi teman-teman hari ini manfaatkanlah dan banyaklah bertanya dengan pakar-pakar kita. Ini nanti ada, kalau nggak salah, Pak Arin ya dari Bursa sebagai moderator, ada Pak William dari DBS, ada Pak Rahmat ya dari STIE Jambatan Bulan ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini mereka pakar-pakar semua yang kita hadirkan dan asosiasi untuk mendorong juga kita sama-sama punya pengetahuan yang baik dan lakukan literasi dan inklusi secara reguler di wilayah-wilayah di Indonesia. Dari saya itu saja, mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan waktu dan ini bisa bermanfaat untuk ke depan, terutama untuk investasi kita ke masa depan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat semua. Terima kasih, Rio. Masih di mute, Mas. Baik, terima kasih Bu Dora telah memberikan kata sambutan pada acara hari ini. Uh, Tidak berlama lagi, langsung saja acara selanjutnya akan dibawakan oleh moderator kepada Bapak Arin. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Izin sebelumnya pada Mas Novan ya, kita sering komunikasinya. Saya panggilnya Mas Novan. Ibu Dora ya, waktu itu pernah datang ke Papua juga ya Bu ya, ke Jakarta kita pernah ketemu juga dan Bapak Ibu semuanya, Pak Rahmat, ada Pak William juga untuk pemateri kita di hari ini. Nah sebelumnya mungkin saya perkenalkan lagi, nama saya Arin Ahmad Irjayanto. Saya dari Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Papua. Nah, di sini saya ditunjuk sebagai moderator untuk kegiatan kita di hari ini. Nah, jadi nanti pada saat kegiatan kita berjalan, karena kegiatan kita ini nasional ya, kita bilangnya nasional. Jadi dari barat sampai ke timur, semua ada di sini. Nah, meskipun ada perbedaan jamnya, 2 jam atau 1 jam, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menerima materi di hari ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib ya untuk rekan-rekan semuanya, teman-teman peserta yang sudah hadir. Nah, jadi dalam kegiatan kali ini kita nanti akan menyediakan sertifikat untuk para peserta. Nanti dimohon para peserta bisa mengisi daftar hadir yang di mana linknya itu akan kami share pada saat kegiatan berjalan. Nah, sebelum mengisi daftar hadir, dimohon rekan-rekan peserta untuk bisa mengisi link kuesioner yang sudah tertera juga, dan nanti pada saat sudah mengisi link kuesionernya, mohon bisa di-screenshot, karena pada saat mengisi daftar hadir itu akan diminta untuk screenshot hasil pengisian kuesionernya, karena itu kami butuhkan juga untuk pengembangan kegiatan ke depannya. Kemudian selama kegiatan berjalan, apabila terjadi gangguan jaringan ya, baik di salah satu pemateri atau kedua pemateri, mohon nanti bisa bersabar. Rekan-rekan peserta bisa menunggu setidaknya 10 sampai 30 menit. Kalau misalnya dalam jangka waktu tersebut masih bisa kita lanjutkan, maka kegiatan akan tetap berjalan. Tapi kalau misalnya memang terjadi kendala yang tidak bisa teratasi atau mungkin jaringan
benar-benar hilang, maka kita akan mencari waktu berikutnya ya untuk sebagai pengganti. Tapi kalau tidak ada, kita akan tetap lanjut seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu pemateri kita, ya, di mana pemateri pertama kita ada Bapak Rahmat Arapi, SE MSI. Beliau saat ini menjadi dosen ya di STIE Jambatan Bulan Timika, di mana beliau juga merangkap sebagai Direktur Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di STIE Jambatan Bulan di Timika. Nah, sedikit latar belakang beliau. Yang pertama, beliau ini lulusan D3 Keuangan Perbankan dan S1 Ekonomi Pembangunan dari STIE Jambatan Bulan Timika juga, ya. Kemudian mengambil S2-nya sebagai ilmu ekonomi di Universitas Muslim Indonesia dan banyak memiliki pengalaman riset. Dan juga kemudian sering sekali ya kita sering buat kegiatan juga dengan Pak Rahmat dan rekan-rekan yang lainnya juga. Nah, itu untuk pemateri pertama kita. Nanti kemudian pemateri kedua kita itu ada Bapak William Simadiputra, di mana saat ini beliau menjabat sebagai Head of Research di PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sejak September tahun 2023 sampai dengan sekarang. Pak William ini juga merupakan lulusan dari Universitas Pelita Harapan dengan gelar sarjana akuntansi pada tahun 2012, dan beliau juga memiliki beberapa mohon maaf ya, beliau juga merupakan salah satu analis utama di DBS Vickers Sekuritas Indonesia, di mana beliau ini masuk nih ternyata dalam peringkat 5 besar dalam pemungutan suara di Asia Money pada tahun 2021 sampai tahun 2023, dan juga beliau juga sebagai secara konsisten ini berada di peringkat 10 besar analis terbaik di Indonesia. Nah, jadi itu ya latar belakang untuk kedua pemateri kita, dan nanti rekan-rekan semuanya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dan juga kemudian ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti akan kita bahas bersama-sama di sesi tanya jawab. Nah, tapi sebelum itu, mari kita ikuti dulu untuk materi yang akan disampaikan oleh kedua. Saya persilahkan kepada pemateri pertama kita, kepada waktunya 30 menit, 10 menit terakhir, mohon maaf, 5 menit terakhir akan kami ingatkan kembali. Silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Arin atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri karena tadi sudah diperkenalkan dengan baik oleh Mas Arin sendiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pelaksana, terutama kepada Ibu Dora, Pak Sanrio, dan Pak Arin juga, dan juga Pak William ya dalam kegiatan ini. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa dipercayakan untuk membawakan materi di mana ya seminar kita ini seminar yang ya tingkatannya bisa dibilang tingkat nasional karena kita berasal dari berbagai penjuru di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama mungkin saya langsung saja masuk ke materi. Namun sebelumnya izinkan saya membagikan materi yang akan saya bawakan hari ini dengan judul bagaimana cara memanage keuangan kita, how to manage your finance. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Ya, terdengar baik. Jelas, Pak, suaranya kedengaran. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya share materinya. Nah, materi kita hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana trik pengelolaan keuangan. How to manage your finance. Tidak perlu berlama-lama. Materi ini memang materi yang sangat familiar bagi kami, di mana saya di sini juga dipercayakan untuk membawakan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan pasar modal juga, terutama mata kuliah analisis pasar modal dan portofolio efek. Selain itu juga saya aktif dalam mengajar di program studi akuntansi dan manajemen keuangan, di mana ya mungkin beberapa mata kuliah terkait masalah accounting. Nah,
Yang pertama yang saya ingin sampaikan di sini bahwa eh, hampir semua dari kita pasti merasakan fenomena yang saya tampilkan saat ini, di mana kita bisa melihat bahwa ya bagaimana perubahan harga terhadap barang-barang kebutuhan yang ada di sekitar kita. Nah, ini fenomena yang terus-menerus terjadi di sekitar kita. Nah, ilustrasi yang saya gunakan adalah ya kita bisa lihat sendiri di materi bagaimana perubahan harga terhadap hal-hal yang ya, hampir mungkin sebagian besar dari kita menyukai suka makan gorengan ya kan. Nah, di Papua sendiri ya mungkin harga gorengan saat ini untuk per picisnya per buahnya itu bisa mencapai harga Rp2.000. Sedangkan kalau kita ingat lagi beberapa tahun yang lalu, ya anggaplah kurang lebih 10 tahun yang lalu di tahun 2014, ya, mungkin teman-teman yang masih aktif sebagai mahasiswa, mungkin ketika Anda saat berada di tingkat pendidikan sekolah menengah pertama, atau mungkin ada yang sudah di sekolah menengah atas, mungkin Anda bisa mengingat kembali berapa harga gorengan waktu itu. Ya, saya ingat saya ya memang ya, ada di harga Rp1.000-an. Yang kita bisa lihat dari sini adalah dalam jangka waktu 10 tahun dari 2014 ke 2024 pertumbuhan harganya itu bisa mencapai 2 kali lipat atau 100% pertumbuhan dalam 10 tahun. Ya kalau kita mau bagi-bagi ya sederhananya setiap tahun berarti ada kenaikan harga sebesar 10%. Ya kan dikali 10 tahun ya jadinya 100%. Artinya harganya berubah menjadi 2 kali lipat. Ya meskipun ini tidak berlaku untuk semua bahan kebutuhan pokok ya tidak. Tapi ya inti yang kita mau dapatkan adalah bagaimana perubahan harga tersebut. Bagaimana perubahan harga tersebut bisa menggerus nilai uang yang kita miliki. Nah, kita bisa lihat konsep uang menurut waktu, time value of money, di mana seiring berjalannya waktu, nilai uang yang kita miliki dengan nominal yang sama itu lebih kecil dibandingkan nilai yang sebelumnya. Ya, apa yang menyebabkan hal ini ya? Inilah disebut dengan inflasi. Inflasi itu ya kalau kita mau simpulkan secara sederhana, inflasi ada 3 faktor. Yang pertama adalah kenaikan harga. Ada 3 indikator maksudnya. Pertama kenaikan harga. Yang kedua terjadi secara menyeluruh. Dan yang ketiga berlangsung secara terus-menerus. Nah, 3 hal inilah inflasi itu. Kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan menyeluruh. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya. Bagaimana nilai uang Rp100.000 dari waktu ke waktu. Nih, masih ingat nih. Di sini ada pecahan uang 100.000 yang pertama nih, yang bahannya masih transparan kayak plastik. Kemudian ada emisi yang selanjutnya dan yang paling terakhir yang bentuknya semakin kecil. Nah, kita bisa lihat, kita bisa bayangkan, oh ternyata semakin hari nilai tukar dari uang yang kita miliki itu semakin kecil. Nah, maka dari sini saya bisa mengatakan bahwa jargon-jargon yang dulu kita diajarkan di bangku sekolah, menabung pangkal kaya dan segala macam, saya rasa tidak relevan lagi. Tidak relevan lagi kalau kita mau menabung saat ini, karena kalau hanya disimpan saja uangnya, ya tentu ada berbagai macam risiko, salah satunya risiko inflasi tadi, yang mana menyebabkan nilai tukar uang kita semakin kecil. Maka dari itu, salah satu solusi untuk menanggulangi inflasi tadi agar nilai uang kita tidak tergerus dari waktu ke waktu adalah investasi. Nah, investasi pun banyak definisi yang bisa menyimpulkan tentang investasi tersebut. Namun ya karena kita berbicara tentang finance, kita berbicara tentang keuangan, maka ya, saya mengutip suatu pendapat dari seorang pakar juga, namanya Profesor Eduardus Tandelilin. Beliau mengatakan bahwa investasi itu adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini
komitmen yang dimaksud ini adalah menunda konsumsi. Menunda konsumsi untuk dialihkan menjadi aktiva-aktiva produktif. Nah, maka dengan pengalihan kita menahan konsumsi, menunda konsumsi lalu mengalihkannya ke aktiva produktif, ya itulah dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, nanti juga kita akan membahas beberapa instrumen-instrumen keuangan yang bisa dijadikan sebagai instrumen investasi. Nah, selanjutnya, ya bagi pemula, bagi ya kita yang teman-teman yang sepertinya mayoritas dari kalangan mahasiswa pasti akan berpikir bahwa bagaimana caranya kita mau berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sulit ya kan. Nah, bahkan bukan hanya dari kalangan mahasiswa, bahkan dari kalangan masyarakat umum pun banyak yang sering berdiskusi dengan saya yang mengatakan hal seperti itu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja sehari-hari masih kurang, lalu bagaimana caranya berinvestasi? Maka yang perlu kita terapkan, yang pertama kita harus pahami betul-betul apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Pahami betul bagaimana kemampuan finansial kita. Kita bisa memulainya dengan menerapkan budgeting rules. Di sini budgeting rules ini ada 3 kasus yang saya tampilkan di sini. Ada budgeting rules yang menerapkan 70-20-10, ada yang menerapkan 50-30-20, ada juga yang menerapkan 50-20-20-10. Artinya tidak ada sebenarnya budgeting rules yang paling baik. Tetapi ya kembali lagi kepada kita semua, idealnya seperti apa, kebutuhannya kita seperti apa. Karena ya budgeting rules itu bervariasi tergantung dari tingkat pendapatan seseorang. Nah, anggaplah kita yang masih berpendapatan kecil atau mungkin teman-teman dari kalangan mahasiswa yang memang penghasilannya masih full dari uang jajan ya kan. Ya mungkin Anda bisa menerapkan budgeting rules 70-20-10. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja lama, misalnya penghasilannya sudah jauh di atas UMR, bisa saja menerapkan budgeting rules untuk 50-30-20 boleh, atau bahkan 50-50 boleh juga. Nah, itu bebas. Yang intinya bahwa kita harus memahami dulu bagaimana kemampuan finansial kita. Bagaimana kita membagi antara berapa banyak yang akan kita spend untuk kebutuhan hidup, berapa banyak yang akan kita gunakan untuk memenuhi keinginan, dan berapa banyak yang akan kita gunakan untuk berinvestasi. Tetapi ya menurut saya pribadi paling ideal itu, ya paling minimal lah, bukan paling ideal, paling minimal itu Anda menyisihkan 10% dari penghasilan untuk investasi. Nah, di awal memang saya tadi mengatakan bahwa ya menabung tidak relevan lagi, tetapi bukan berarti saya melarang Anda menabung, tidak. Nah, tabungan pun tetap dibutuhkan saat ini dalam hal untuk dana darurat misalnya. Karena ya instrumen investasi itu pun kan beragam, ada yang tingkat likuiditasnya tinggi, ada juga yang sangat rendah. Maka ya perlu juga kita harus menyisihkan tabungan untuk dana darurat. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya kita berinvestasi? Nah, yang pertama itu tadi, Anda terapkan dulu budgeting rules Anda terapkan dulu berapa banyak yang akan Anda alokasikan untuk investasi. Yang menurut saya itu paling minimal 10% dari penghasilan. Nah, tinggal dibagi nih 10% ini mau dialokasikan ke instrumen investasi yang seperti apa. Ya kan? Kenapa 10%? Loh, pajak saja sekarang sudah 12%, ya kan? Masa pajak yang Anda bayarkan lebih besar daripada penghasilan daripada yang akan Anda gunakan untuk masa depan. Nah, itu maksudnya. Oke, maka selanjutnya ini ada beberapa data terkait jenis-jenis investasi yang bisa diterapkan. Ini ada perbandingan beberapa. Ada di sini saya menampilkan ada bagaimana rata-rata return 10 tahun terakhir untuk berbagai macam instrumen investasi, bagaimana keunggulan dan kekurangannya tentu ada. Nah, kita bisa lihat di sini ada properti, ada emas, ada obligasi, saham, tabungan, dan deposito. Saya melewatkan satu instrumen keuangan yang ada di pasar modal juga, itu reksadana.
Tetapi ya untuk saham dan reksadana saya rasa returnnya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya sudah menandai bahwa ini ada yang paling mudah dan yang paling sederhana untuk kita lakukan, yaitu investasi di pasar modal. Yang mana produknya ya salah satunya itu adalah saham dan obligasi. Reksadana juga tentunya. Nah, kenapa demikian? Ya, meskipun kelihatannya bahwa bisnis properti itu sangat menjanjikan, bahkan di beberapa referensi mengatakan bahwa ya bisa sampai 20% returnnya bervariasi tergantung lokasi. Namun kalau kita pikir-pikir bahwa ya untuk investasi properti kita harus butuh modal yang besar. Kita harus butuh modal besar. Sebagai pemula pasti akan sulit untuk berinvestasi di bidang properti. Belum lagi likuiditasnya yang rendah untuk mencairkan untuk menjual investasi dalam bentuk properti itu sangat sangat sulit. Nah, emas juga cukup menjanjikan, namun ya itu tadi harganya juga meskipun fluktuatif tapi kecenderungannya terus naik. Hanya saja ya kita bisa tahu juga harga emas sekarang berapa kan. Kalau tidak salah sekarang sudah menyentuh di harga 1.400.000 per gramnya. Maka ya untuk investasi emas pun juga Anda ya, teman-teman sekalian butuh spend yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada tabungan dan deposito. Nah, kita bisa lihat rata-rata returnnya itu sangat rendah. Tabungan hanya berkisar dari 2-4%, deposito berkisar 3-6%. Nah, sedangkan untuk rata-rata 10 tahun terakhir, inflasi di Indonesia itu berada di kisaran 3%. 3-5%. Ya, artinya kalau Anda hanya menabung uang Anda, secara tidak langsung akan tergerus oleh inflasi karena tingkat inflasi lebih besar, penurunan nilai uang Anda lebih besar daripada return yang Anda akan terima dari tabungan ataupun deposito. Maka ya sebaiknya paling mudah dan paling sederhana ya kita berinvestasi fokusnya ke saham dulu untuk pemula. Kenapa? Di sini kita bisa lihat keunggulannya adalah potensi pertumbuhannya tinggi, ya meskipun ya ada return, high risk, high return, potensi pertumbuhan tinggi, tentu risiko volatilitasnya juga tinggi. Jadi lebih volatile. Maka ya itulah kenapa dalam berinvestasi saham ya kita juga perlu belajar untuk analisis. Jadi ya meskipun sudah banyak sekali beredar edukasi tentang pasar modal, sudah teman-teman sudah bisa mengakses, sudah mudah untuk mengakses untuk belajar pasar modal. Tadi di video pengantar juga sudah diberikan tutorial bagaimana cara belajar dari IDX Mobile. Ya tentu itu sudah sangat mudah. Teman-teman juga mungkin sebagian besar dari sini mungkin sudah sering mengikuti kegiatan sekolah pasar modal. Jadi saya tidak terlalu banyak membahas tentang pasar modalnya, tetapi lebih ke bagaimana kita belajar tentang sahamnya. Nah, untuk belajar tentang saham, bagaimana untuk memilih saham yang baik, bagaimana memilih saham yang produktif, saya rasa nanti akan dibawakan oleh Pak William karena beliau memang sudah pakar di bidang itu. Beliau adalah analis, seorang analis di DBS Finance. Jadi, nah nanti teman-teman kalau ada pertanyaan terkait atau simak dulu materi nanti dari Pak William. Namun, saya ingin memberikan sedikit gambaran yang mungkin bisa memotivasi teman-teman untuk bisa segera atau untuk bisa segera terjun untuk belajar tentang investasi di pasar modal, khususnya untuk produk saham tentunya. Ya meskipun tadi di materi sebelumnya di sini kita lihat bahwa return terakhir ya mungkin berada di kisaran 7-12% untuk indeks saham utama. Namun di sisi lain saya ingin memberikan beberapa contoh saham favorit saya yang ada di pasar modal dari dulu sampai sekarang. Nah, itu ada saham BBCA atau Bank BCA. Ya, saya rasa hampir kita semua di sini paham, tahu nih produknya seperti apa, perusahaannya seperti apa. Nah, tentu ya dalam sebelum kita membeli sebuah saham, tentu kita harus pahami dulu perusahaannya. Ada analisis fundamental dan teknikal yang harus kita lakukan.
Nah, dari sisi fundamentalnya sederhana saja, kita lihat saja tuh bagaimana perusahaannya. Jangan juga ibaratnya, jangan Anda beli kucing dalam karung lah. Apalagi kita yang di Papua nih misalnya. Banyak kan perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, namun kita tidak tahu ini perusahaan sebenarnya bergerak di bidang apa. Kita tidak pernah lihat usahanya, kita tidak pernah lihat kantornya di sini. Namun ya populer di pasar modal misalnya. Nah, kita ya sebagai yang sering saya sampaikan di teman-teman investor di sini ya kita lihat dulu perusahaannya seperti apa. Kalau perusahaan seperti Bank BCA saya rasa hampir semua orang tahu. Nah, kita bisa lihat sejak IPO penawaran pertama di tahun 2000 harganya hanya di sekitaran 1.400 per lembar saham. Sedangkan saat ini selama kurang lebih 23-24 tahun berjalan itu sudah naik ke harga 9.675. Ini harga penutupan di tahun 2024. Dengan kata lain, sejak IPO 23 atau 24 tahun terakhir itu sudah naik sebanyak 591%. Nah, kalau dirata-ratakan ya kurang lebih 26% per tahun. 26% per tahun. Nah, sementara ya kita lihat tadi inflasi hanya ada di kisaran 2-5%. Berarti Anda masih bisa untung besar sekitar 20-an% per tahunnya. Belum lagi ya harga untuk saham BBCA kelihatan ya memang lebih agak stabil. Nanti kalau teman-teman penasaran silahkan download tuh IDX Mobile, kemudian buka chartnya, kemudian lihat tuh bagaimana tren pergerakan harga untuk saham BBC, Bank BCA. Nah, Anda bisa melakukan analisa teknikal dasar seperti itu. Ya dengan melihat trennya secara mayor, bagaimana tren pertumbuhannya. Apakah fluktuatif atau tidak. Seperti itu. Saham favorit saya yang kedua adalah ya mungkin kalau BBCA bagi mahasiswa banyak yang merasa ini mahal nih. 9.000 kan berarti kalau untuk satu lotnya kurang lebih sekitar butuh modal sekitar 900.000 atau sejuta lah untuk bisa invest di saham Bank BCA. Maka ini ada salah satu saham favorit saya juga yang lumayan murah, yaitu saham Cleo, produk air minum. Nah, ini juga produk yang familiar kita lihat di pasaran. Nah, sebelum kita lihat harganya, kita lihat dulu pertumbuhannya sejak IPO sekitar ya 7 tahun yang lalu di tahun 2017, pertumbuhannya hampir sama dengan Bank BCA, 531-39%. Atau kalau dirata-ratakan per tahun sekitar 23% per tahun. Nah, ini apa ya? Salah satu saham yang ramah di kantong mahasiswa nih. Nah, kalau kita lihat harganya, untuk harga terakhir, harga penutupan di tahun 2024 itu harganya ada di 1.575. Atau teman-teman membutuhkan uang di sekitar 150.000 untuk membeli satu lotnya. Ya, saya rasa harga ini sangat relevan bagi teman-teman mahasiswa karena ya kemungkinan uang jajan Anda mungkin jauh lebih besar dari ini. Nah, bisa saja ini di sebagian mahasiswa ini adalah harga uang jajan seharian nih. Nah, daripada Anda konsumtif ya kayak video yang sudah ditampilkan di awal, daripada Anda terlalu banyak konsumtif untuk hal-hal ya terlalu banyak spending untuk hal-hal yang konsumtif, bagaimana kalau Anda mulai dari sekarang belajar untuk berinvestasi. Karena ya itu tadi saham-saham di pasar modal itu sebenarnya investasi yang menjanjikan namun tergolong murah dan ramah di kantong mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah hilang stigma-stigma orang-orang dulu bahwa untuk investasi di pasar modal itu harganya mahal. Tidak, banyak kok saham-saham yang menjanjikan dengan harga yang uh, lumayan apa ya, sangat sangat murah malah. Nah, selanjutnya di sini ada data kinerja harga saham di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ya meskipun data ini masih ya sedikit ketinggalan zamannya tahun 2023, namun tadi sudah disampaikan sama Ibu Dora bahwa sekarang ini sudah saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu sudah mencapai 941 emiten, 941 perusahaan. Ya, kita bisa lihat
Nah, untuk rata-rata pertumbuhan per tahun dari indeks harga saham gabungan itu bisa mencapai 5,22% atau ya sederhananya jauh di atas rata-rata inflasi di Indonesia. Nah, hal yang perlu kita pahami di sini bahwa dari 900 sekian emiten yang tercatat di Bursa Efek itu ada yang harga sahamnya naik, ada juga yang harga sahamnya tetap atau bahkan turun. Nah, maka tadi di video influencer di awal ya, kalau teman-teman login lebih awal dan menyimak video tadi, isi influencer ini terkenal karena setiap dia investasi di pasar modal selalu rugi. Nah, artinya ya dia selalu dia mungkin kurang belajar untuk bagaimana menganalisa, bagaimana memilih saham-saham yang produktif. Salah pilih dia lebih banyak kepada 520 atau sekitar 57% saham yang downtrend, sedangkan ada 42% yang uptrend. Dengan kata lain bahwa ternyata untuk investasi di pasar modal itu juga tricky. Kita harus pintar-pintar memilih instrumennya. Jangan hanya karena mendengar berita bahwa ayo aku investor saham, ayo nabung saham dan segala macam, semua pokoknya lihat informasi dari Facebook, informasi dari sosial media, dari Instagram, diajak ayo beli saham ini ikut-ikutan. Nah, ini yang bahaya. Karena tidak semua emiten di pasar modal itu menjanjikan. Ada yang harganya turun. Maka dari itulah pentingnya kita melakukan analisis. Kita bisa melakukan analisis sendiri secara sederhana. Atau nanti untuk materi analisisnya lebih detail nanti semoga bisa dijelaskan oleh Pak William nanti. Artinya teman-teman harus bisa memilih di 382 saham atau kurang lebih 40% yang bisa memberikan Anda profit di pasar modal. Itu pentingnya untuk belajar dari sekarang. Kemudian di sini selanjutnya ada beberapa strategi yang bisa teman-teman terapkan sebagai pemula, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang bergabung. Ya. Investasi di pasar modal itu manfaat keuntungannya itu berupa compounding effect. Compounding effect artinya keuntungan yang Anda sudah dapatkan itu menjadi modal Anda untuk memperoleh keuntungan di periode selanjutnya. Atau bahasa sederhananya, mungkin bahasa lainnya orang bisa sering katakan efek bola salju. Semakin bolanya menggelinding, maka ukurannya semakin besar. Nah, itu yang terjadi ketika teman-teman berinvestasi di saham misalnya. Ya bukan hanya saham saja sih sebenarnya, tetapi hampir di semua instrumen keuangan. Nah, maka ya sebaiknya kita mulai berinvestasi sejak dini. Semakin cepat Anda mulai, semakin besar manfaat efek bola salju yang akan kita dapat. Ya. Namun di sisi lain ya tidak ada kata terlambat untuk investasi di pasar modal. Jangan juga Bapak Ibu beranggapan bahwa saya sudah terlalu tua untuk berinvestasi, sudah terlambat. Tidak. Karena pasar modal itu dinamis. Ya, terkadang harga-harga saham itu mengalami koreksi sehingga bisa mencapai harga-harga yang setara dengan beberapa tahun sebelumnya. Itu pernah terjadi. Bisa terjadi hal-hal seperti itu. Sama, hampir semua kita di sini melewati masa pandemi COVID. Ya kan? Ketika pandemi COVID, ekonomi goyang, pasar modal goyang, itu harga-harga saham di pasar modal anjlok rata-rata. Bahkan ada harga saham yang ibaratnya kalau kita mau tarik beberapa tahun yang lalu, itu harganya sudah setara 10 tahun sebelumnya. Artinya meskipun mulai sekarang, itu sama saja kita mulainya 10 tahun yang lalu. Jadi itu tadi, kita tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, kenapa ini diedukasi ke tingkat mahasiswa, bahkan sekarang galeri investasi sudah menjangkau teman-teman di sekolah tingkat sekolah menengah atas. Itu tadi
supaya kesadaran berinvestasi sejak dini itu sudah tertanam oleh teman-teman, sehingga ketika Anda sudah terjun di dunia kerja, Anda memulai wirausaha, Anda sudah mulai memiliki penghasilan sendiri, Anda tidak bingung mau diapakan nih uangnya. Anda sudah bisa menata bagaimana cara mengalokasikan keuangan, bagaimana cara ya agar tidak tertipu iklan-iklan, ya kan? Seperti itu. Yang kedua, saat Anda memulai investasi tentu jangan asal-asal juga, asal mulai, asal beli. Pelajari dulu, lakukan riset, pahami dasar-dasar investasi, kenali instrumen keuangannya, kenali instrumen investasinya, kenali kalau ingin membeli saham, kenali dulu perusahaannya, pahami dulu produknya, pahami marketnya, pahami pasarnya. Saya ingat dulu pernah kita diedukasi. Kenapa? Interupsi Pak, izin Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. tinggal 5 menit ya. Oke. Ya, saya ingat kisahnya Warren Buffett nih, salah satu pengusaha salah satu investor terkaya di dunia. Beliau beliau ada dulu cerita bahwa beliau itu sangat suka produk Coca-Cola. Beliau sangat suka produk Coca-Cola, beliau invest di produk Coca-Cola. Namun ada teman saya di Papua, dia suka tuh rokok gudang garam, rokok Surya tuh tiap hari 3 bungkus. Dia mau ikuti caranya Warren Buffett kan. Dia beli produk Coca-Cola, dia suka Coca-Cola, dia beli sahamnya Coca-Cola banyak. Terus teman saya juga gitu, ikut-ikutan. Ya kan, beli produknya gudang garam, beli rokok Surya. Namun ternyata pasar tidak sesederhana itu. Pasar dinamis. Yang terjadi sekarang saham gudang garam kalau tidak salah sampai sekarang masih terus mengalami penurunan. Maka dari itu penting untuk melakukan riset sendiri. Pahami itu, belajar analisis fundamental dan teknikal. Itu banyak sekali tersedia di platform-platform video seperti YouTube dan sebagainya. Terus yang selanjutnya diversifikasi portofolio. Ya, don't put your eggs in a basket. Jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Kenapa? Ya, kalau keranjangnya jatuh pecah semua. Maka dalam berinvestasi pun begitu. Sebaiknya teman-teman membagi investasi Anda ke beberapa instrumen keuangan. Nah, bisa dibagi sebagian untuk beli emas, sebagian untuk beli saham, sebagian untuk obligasi, atau bisa juga dibagi saham A sekian, saham B sekian. Tetapi kalau untuk pemula, ya memang sih tidak terlalu disarankan untuk melakukan diversifikasi untuk pemula. Apalagi teman-teman yang mahasiswa yang baru mau mulai belajar, ya belajar. Tidak usah terlalu banyak saham di portofolio Anda, cukup 1 atau 2 saja. Kalau baru mau belajar terus langsung tiba-tiba beli 10, ya bingung pantaunya. Jadi fokus beberapa instrumen saja. Dan yang terakhir, manfaatkan teknologi. Ya, tadi sudah ada di video awal itu bagaimana IDX Mobile bisa mempermudah teman-teman untuk belajar investasi, untuk memperoleh data-data keuangan, data-data pasar modal. Selain itu, hampir semua perusahaan efek juga itu memberikan platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang canggih dengan berbagai macam fiturnya. Silahkan dalami itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, nah ini materi yang paling terakhir sebagai pemula, ini kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan. Dan ya ini sangat valid kenapa saya pun hampir pernah mengalami semua kesalahan ini ketika menjadi pemula. Nah, itulah kenapa kami ingatkan kembali supaya teman-teman tidak terjebak pada lubang yang sama. Kalau yang pertama sih saya syukurnya tidak investasi dengan dana utang. Jangan gunakan pinjaman untuk berinvestasi, apalagi pakai pinjol. Nah, ini beresiko sekali. Selain investasinya tidak ada ya investasi ini kan tidak menjamin Anda langsung kaya kan. Nah, belum lagi Anda harus menutupi bunga dari pinjamannya, maka sangat berbahaya. Jangan juga langsung sudah tertarik karena saya memberikan masukan tadi ada saham BCA sama saham Clio, langsung selesai materi ini langsung beli semua. Jangan juga seperti itu, pelajari dulu. Jangan langsung borong habis di awal. FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan kereta. Tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi di pasar modal. Tidak usah takut terlambat.
Saya juga pernah terjebak untuk menelan rekomendasi mentah-mentah. Nah, ketika teman-teman sudah mulai terjun di dunia pasar modal, pasti akan saya tidak tahu bagaimana caranya itu tiba-tiba muncul tuh semua di grup-grup Telegram, grup WhatsApp, kemudian di sosial media ajakan-ajakan untuk bergabung di grup-grup premium. Katanya dengan Anda bergabung di grup ini, grup VIP, Anda akan mendapat rekomendasi dari para ahli dan bisikan-bisikan para bandar. Ya, biasanya begitu sih. Tapi hati-hati. Bukan saya mau menjelek-jelekan, tetapi hati-hati tentang rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian lakukan sendiri analisa-analisa. Nah, pasar modal itu bergerak dinamis, fluktuatif. Jangan panik. Jangan panik terhadap fluktuasi, namun teman-teman harus tetap stick on trading plan. Buat investing plan, buat trading plan, kapan harus beli, kapan harus jual. Karena ya tidak ada yang menjamin bahwa harga sebuah saham itu akan terus naik. Ada kalanya dia turun, ada kalanya anjlok. Kemudian karena sudah merasa senior, sudah jago, sudah lama di pasar modal, tidak mau upgrade diri, sudah merasa untung satu dua kali, sudah merasa jago, jangan juga. Anda teman-teman harus tetap upgrade. Dan ya itu tadi diversifikasi. Jadi ya karena waktu kita yang terbatas, ya mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana memanage keuangan kita, bagaimana mengalihkan eh, aset-aset kita, bagaimana supaya kita tidak terjerat atau bagaimana supaya uang kita tidak termakan oleh inflasi ya. Maka penting untuk kita belajar untuk berinvestasi. Mungkin itu saja dari saya, Pak Sarin. Eh, Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas materinya ya. Semoga nanti bisa menjadi bahan masukan juga buat teman-teman semua peserta di kegiatan kali ini. Nah, sambil saya ingatkan kembali ya untuk rekan-rekan bisa mengisi daftar hadir. Kalau misalnya ada kendala di kuesionernya, silakan nanti bisa di screenshot aja dan bisa diupload di daftar hadirnya. Nah, kemudian untuk kegiatan kita kali ini ya, kita punya door prize untuk teman-teman dengan 10 penanya terbaik, yaitu akan mendapatkan free top up di rekening sahamnya. Nah, jadi nanti silakan rekan-rekan kalau punya pertanyaan silakan diketik ya pertanyaannya, bisa di fitur Q&A atau bisa langsung ditanyakan di chat dan nanti kita akan pilih 10 penanya terbaik ya untuk bisa kita pilih sebagai pemenang door prize di hari ini. Jadi nanti silakan teman-teman kalau punya pertanyaan langsung ditanyakan aja. Nah, kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk bisa mengisi daftar hadir ya dengan nama yang baik dan benar, karena kita akan menerbitkan atau memberikan sertifikat untuk teman-teman semua peserta yang sudah mengisi daftar hadir dan mengikuti kegiatan kita di hari ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi kedua kita, ya. Ke materi kedua kita ada Bapak William Simadiputra. Beliau adalah Head of Research ya dari PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Nah, ini sudah bergabung bersama kita nih. Halo Pak, selamat pagi ya. Pagi Pak, di sana pagi ya. Ya, selamat pagi Pak Arin. Bisa dengar suara saya Oke. jelas ya? Ya, jelas Pak suaranya Oh, bisa kedengaran dan mungkin untuk menghemat waktu langsung aja saya persilakan kepada Pak William waktu dan tempat. Saya persilakan waktunya tetap 30 menit, nanti 5 menit terakhir saya ingatkan kembali. Silakan Pak. oke, terima kasih Pak Arin. Terima kasih untuk teman-teman yang bergabung dalam webinar ini. Untuk webinar ini saya akan menjelaskan mengenai dasar untuk melakukan analisa instrumen saham ya. Mungkin di dalam saya punya analisa ini saya tidak akan memberikan rekomendasi saham dan juga saya akan memberikan lebih banyak ke basic one-on-one value investasi yang dimana kita akan melakukan fundamental analysis. Jadi sebenarnya kita lihat ini juga merupakan metodologi yang sama yang dimana saya gunakan dan bersama tim DBS dan memberikan rekomendasi kepada investor dan bagaimana kita melihat perbedaan antara harga saham dan nilai dari saham. Jadi itu merupakan tugas utama kita untuk melakukan decision atau keputusan rekomendasi membeli ataupun menjual suatu saham. Karena harga saham yang mahal dan murah itu tidak bergantung dari nilai saham itu. Misalnya kayak harga saham 1.000 lebih murah dari 2.000, tidak lihatnya seperti itu. Namun lebih kita membandingkan tuh harga saham terhadap nilai.
saham tersebut. Nah, bagaimana kita menentukan nilai dari sebuah saham? Itu merupakan pertanyaan yang kita juga berusaha jawab. Jadi, even saya sendiri, saya tidak bisa membilang kalau saya itu sudah expert karena setiap hari pasar modal itu sangat dinamis, dipengaruhi oleh faktor internal atau domestik, internasional, seperti ada perubahan presiden di US, mengakibatkan perubahan nilai tukar kurs rupiah terhadap US dollars, dan juga mungkin beberapa data-data yang company keluarkan. Jadi kita lihat melakukan analisis setiap bisa dilakukan satu waktu, tapi kita harus melakukannya dari waktu ke waktu. eh Instrumen saham atau equity itu bisa dibilang secara basic itu kita membeli fraksi dari bisnis. Jadi kalau teman-teman mahasiswa atau teman-teman partisipan itu punya modal misalnya 1 juta, mau mulai bisnis, misalnya kayak bisnis jual, misalnya jual makanan, atau misalnya jual satu produk yang dibikin sendiri itu sama. Kita investasi saham, tapi bedanya kita tuh posisinya itu mindsetnya mulainya tuh sama. Kita beli saham ini apakah ke depannya 1 tahun atau mungkin 6 bulan ke depan akan menghasilkan return ya apa yang sesuai dengan kita ekspektasikan. Yang membedakan itu membeli saham itu kita membeli suatu perusahaan yang di dalamnya udah ada manajemen. Kita sudah di dalamnya sudah di run dan kita tinggal melihat apakah itu worth it, eh, harga belinya lebih lebih murah daripada nilainya. Karena nilai itu yang paling penting. Beberapa komponen mungkin teman-teman kalau saya mengerti dari Pak Rio itu cukup banyak dari mahasiswa. Mungkin yang perlu ditekankan itu mempelajari itu membaca laporan keuangan, financial analysis. Jadi seperti komponen di neraca, laba rugi, laba untung rugi. Terus yang ketiga adalah arus kas. Itu perlu dipelajari dengan benar. Dipelajari dengan benar. Kalau mungkin beberapa teman melihat ada satu toko, misalnya toko kelontong atau ada bengkel, coba dipikirkan usaha itu dengan prinsip itu neracanya seperti apa, pendapatannya seperti apa, coba dibikinin accounting. Jadi itu merupakan basic untuk kita membaca laporan keuangan itu sama pentingnya seperti kita membaca buku pada saat kita kecil. Kalau kita mau memulai investasi di fundamental. Yang kedua adalah industri. Kita harus mengerti industri yang kita lakukan. Mungkin di dunia investasi tidak ada yang sebab dan akibat. Saya baca ini jadinya apa gitu. Kalau misalnya kayak kita membeli produk yang terkenal, itu akan menjadi sesuatu yang eh, terus menghasilkan keuntungan. Karena industri itu penting, karena industri itu ada berbeda-beda. Ada industri yang bisa kita lihat tidak fluktuatif dan fluktuatif, dan itu tergantung dari bagaimana kita memahami industri tersebut. Setiap dari kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman di Papua mungkin jauh dari Jakarta, bukan berarti tidak punya pemahaman yang lebih dari saya. Misalnya kayak di Papua melihat oh konsumen lebih suka membeli produk-produk tertentu yang ternyata saya nggak bisa lihat. Saya harus tunggu laporan keuangan bulan depan baru saya lihat. Sedangkan teman-teman di sana, teman-teman di Papua bisa melihat langsung. Nah itu yang jadi kita harus observe apa yang happening di industrinya. Atau ada industri yang misalnya kayak industri pariwisata meningkat, nanti impactnya mungkin lebih banyak konsumsi, misalnya konsumsi bahan pangan dan segala macam. Itu yang mungkin menjadi salah satu cara kita membaca industri. Metode evaluasi mungkin teman-teman nanti akan pelajari lebih lanjut juga di universitas. Tapi ini bagaimana kita melakukan evaluasi suatu investasi. Soalnya basically evaluasi investasi itu sebenarnya itu lebih ke biaya yang kita invest dengan potensi keuntungan atau imbal hasil. Imbal hasil itu return ya. Return yang dihasilkan ke depannya dan bagaimana kita bandingkan dengan investasi apa modal kita. Sebenarnya sama kayak kita mulai bisnis. Kita buka toko jualan buku. Untungnya 10%. Nah, 10% itu kita perlu lagi untuk beli buku berapa banyak. Itu sebenarnya sama. Cuma bedanya kita sekarang menggunakan instrumen saham untuk memiliki suatu bisnis. Kualitatif, kita lihat manajemennya, apakah manajemennya bisa kita percaya, apakah perusahaannya memiliki
track record atau jejak rekam jejak yang baik di bursa. Tujuannya ini semua adalah kita melihat suatu usaha, suatu bisnis atau suatu saham itu apakah terlalu mahal atau terlalu murah. Sama sepertinya kita membeli membeli mobil dengan harga motor atau motor dengan harga mobil. Itu sebenarnya kita cara lihatnya secara seperti itu. Jadi kalau kita bisa tahu satu nilai, kita mengetahui apa yang kita bayar. Kalau enggak ya kita seperti berspekulasi atau melakukan spekulasi atau tebak-tebakan. Eh, Mungkin ada beberapa prinsip yang saya mungkin summarize di sini. Mungkin saya tidak mensummarize semua presentasi saya karena waktu yang cukup terbatas. Ada beberapa prinsip atau beberapa eh, points yang selalu kita ingat kalau kita melakukan suatu analisa. Soalnya seperti yang saya tekankan sebelumnya, saya sendiri juga kadang-kadang kalau melihat suatu case atau opportunity investasi, apakah sahamnya perusahaannya itu sedang murah, sedang mahal, kita bisa lupa. Karena ada beberapa faktor yang sempat dimention sama Pak Rahmat tadi. Misalnya kita ada FOMO, ikut gain, karena kita manusia itu makhluk irasional, karena kita ada sisi eh, emosional. Jadi kita bisa greed atau kita bisa takut. Misalnya kayak pada saat market turun di pandemik, kita mungkin jadi akhirnya ikutan jualan. Jadi ada beberapa faktor yang perlu kita lihat di sini, yaitu yang pertama itu yang kita tidak bisa lupakan itu intrinsic value atau nilai versus market price. Saham bisa murah tapi nggak naik juga gitu loh. Bukan berarti beli saham murah langsung naik. Beli saham mahal bisa lebih mahal lagi, bisa juga. Soalnya sekarang ini kita yang selalu kita taruh di mindset kita karena kita baca sepotong beli saham murah bisa naik. Sedangkan saham yang mahal belum tentu apa bisa aja naik. Yang paling penting adalah perbandingannya terhadap peluang ke depannya, growth-nya ke depannya seperti apa, bisa sebesar apa gitu. Itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah investasi di long term. Investasi berbeda dengan trading. Berbeda dengan trading. Trading different strategi, eh, perlu konsistensi yang cukup tinggi. Kalau saya lihat perlu trading untung juga kadang-kadang tuh agak perlu kita perhatikan harus konsisten. Kita nggak bisa lihat di satu event ke yang lain. Jadi saya lebih prefer kalau saya lihat investasi. Karena investasi itu fluktuasi mungkin ada dalam waktu short term, tapi in the long term ada saham yang nilainya itu secara konsisten akan naik bersama fundamentalnya. Itu yang paling penting. eh Kita harus contrarian thinking, kita harus skeptis namanya. Jika ada opportunity saham tingkat yang murah, kita harus selalu menyadari itu apakah sejuta orang melihat hal yang sama gitu loh. Di market itu free market, market itu fair. Jadi apa kita merasa murah, semua orang merasa murah gitu loh. Soalnya kalau kita ngikutin ini kayak apa namanya komunitas yang terlalu luas itu kita tidak outstanding gitu loh, itu tidak outstanding. Jadi basically itu yang membuat kenapa nama-nama yang kita mention itu kan sebenarnya kelihatan nggak semua nama tuh muncul gitu tiap tahun, oh saya invest A, saya invest B. Jadi kita tuh perlu eh, berbeda terhadap market. Kalau kita sama dengan market, kita jadi market. Kita tidak outstanding gitu loh. Yang kita outstandingnya bisa dua, bisa bagus banget, bisa salah banget. Jadi itu yang salah satu kita harus make sure kita memiliki prinsip yang pertama yang kuat itu membedakan antara intrinsic dan market price. eh Avoid speculation, jadi tidak boleh berspekulasi. Berspekulasi itu kita melakukan eh, decision yang dimana kita mengambil resiko tanpa mengetahui apa yang kita lakukan. Bisa, oh ini sahamnya bisa naik lagi nih kayaknya, atau misalnya gitu. Kita mengavoid hal tersebut. Eh, dan yang beberapa yang mungkin saya lihat itu mungkin lebih ke disiplin. Jadi kalau kita memiliki satu prinsipal itu kita harus lihat apa kita sudah mulai membuat kesalahan atau kita sudah melakukan dengan benar tapi sahamnya belum naik. Contohnya itu hal yang perlu kita consistently to implement untuk menjadi seorang investors. Investor ini mungkin kita bahas equity, tapi ini juga berlaku mungkin untuk kalian yang mungkin punya bisnis kecil atau apa. Sebenarnya itu mirip. Sebenarnya itu mirip dengan prinsip seperti ini, dengan mindset yang sama sebenarnya bisa jadi investasi atau jadi businessman. Seperti kata mungkin
Warren Buffett yang mungkin tadi juga Pak Rahmat sempat mention itu, mungkin saya bisa tambahkan itu bisnismen yang bagus adalah investor yang oke, yang bagus juga, dan vice versa, dan vice versa gitu loh. Jadi dua-duanya harus berjalan dengan uh, sefrekuensi. Methodology mungkin saya tidak bahas terlalu details. Jadi basically saya akan emphasize itu sebenarnya beberapa hal yang perlu kalian pelajari. Itu yang pertama adalah membaca laporan keuangan. Mungkin sekali lagi kita melalui laporan keuangan itu seperti membuka eh apa ya namanya ya, pandangan terhadap satu perusahaan. Itu bukan hanya angka untung naik turun, tapi kita bisa lihat bagaimana perusahaan dijalankan. Apakah perusahaan dia dijalankan menggunakan utang, apakah utangnya sebenarnya itu sehat. Itu sebenarnya hal-hal yang banyak dapat kita lakukan itu dengan membaca laporan keuangan. Jadi membaca laporan keuangan itu bukan berarti kita baca aja, tapi kita juga mengerti. Baca annual report, kita tidak melihatnya sebagai eh, sebagai apa ya, kayak bacaan wajib sebelum kita investasi, tapi kita memahami lebih banyak dari perusahaan yang akan kita invest. Kita memiliki beberapa matriks untuk yang perlu kita lihat. Mungkin saya cuma highlight sedikit. Ada price to earnings (PE). Mungkin kalian sering dengan PE. PE mahal, murah itu semuanya sangat subjektif. Tidak ada rule of thumb. Jadi basically setiap industri memiliki different PE. Apakah harga saham PE yang lebih murah akan lebih bagus daripada lebih mahal? Itu semua harus kita lakukan terhadap analisis fundamental. Biasa bisnis yang bagus sangat jarang di harga murah dan sebaliknya. Karena di market ini memiliki jutaan orang yang melihat hal yang sama, dan beberapa dari mereka kita harus akui jauh lebih baik dari kita. Mungkin ada yang pengalamannya seperti saya, ada yang lebih dari saya, itu sangat banyak. Jadi yang saya lihat itu yang perlu kita lakukan itu invest itu menggunakan prinsip fundamental. Yang kedua adalah mengidentifying undervalued asset. Apakah asetnya murah? Contohnya kayak kita beli rumah. Rumahnya cuma dihargain tanah tanpa rumah. Ternyata sekali kita lihat rumahnya, oh ternyata rumahnya masih bisa berdiri gitu loh. Kita bisa perbaiki. Nah itu termasuk undervalued. Karena kita membeli rumah beserta tanah tapi harga cuma tanah. Sama juga dengan undervalued. Apakah sekarang ini harganya itu eh, di bawah nilai pasar, intrinsic value di atas nilai pasar. Jadi itu yang bagaimana kita mendesain intrinsic value, ya kita harus menggunakan metode valuasi-valuasi yang tadi saya sempat mention sebelumnya. Ada price to earnings, ada juga kita lihat dari cash flow di depannya seperti apa. Saya tidak bahas mengenai ini, tapi basically mungkin ini salah satu source yang mungkin kalian bisa juga find di internet, atau mungkin cukup banyak sekarang di sosial media. Tapi ya sekali lagi kita tidak bisa melihatnya sebagai face value, gitu. Semuanya sekarang ini kita melihat sosial media itu time screen kita 20 seconds. 20 seconds. I mean, well, if you read the books can be 6 months. And tendensi kita untuk melihat something 20 seconds versus 6 months. Itu yang membedakan antara kita memahami dan mengetahui. Dan itu yang perlu kita lakukan untuk disiplin itu, untuk mendik deeper into our understanding atau pemahaman kita terhadap suatu prinsipal, bukan hanya di investasi, juga mungkin di hal lain. Kita kita ada hobi, misalnya hobi misalnya apa ya? Misalnya hobi jalan-jalan ya. Kita baca Bali tapi kita nggak tahu, kita harus tahu lebih dalam gitu loh. eh Basic financial analysis mungkin saya sedikit kasih basic aja. Mungkin kalian mungkin overtime akan mempelajari lebih dalam. Itu adalah kita melihat likuiditas, keuntungan, kemampuan untuk membayar utang dan cash flow. Soalnya kalau ada laba, tidak ada cash flow, itu sama aja. Istilahnya bisnisnya tidak bisa jalan. Akhirnya pakai utang, tidak sehat. Jadi kita harus melihat perusahaan, analisa atau melihat perusahaan itu tidak hanya melihat dari net profit. Kita selalu lihat itu kita melihat suatu keuntungan apa kemampuan perusahaan dari net profit. Net profit itu bisa di engineer, atau istilahnya itu bisa aja dia naikin pinjaman, melakukan pinjaman atau menaikkan resiko di neraca, net profit naik. Dan juga yang kedua adalah ROI. Jadi kita tuh selalu mengukur itu seberapa efisien kita menggunakan modal. Jadi itu sama juga kita membuka toko lagi kan. Kita jualan handphone atau jualan buku. Seberapa efisien sih saya net profitnya saya keluarin modal. Kalau kita jual handphone 1 juta, untungnya 10.000. Ya modal yang kita keluarin itu 1 juta, kita perlu beli handphone dua. Capex kita udah 2 juta gitu loh. Jadi sebenarnya
ROI-nya tuh rendah sekali bisnis, ya walaupun untung gitu. Jadi itu merupakan hal-hal yang perlu kita lihat. Sama juga kita harus berpikir sesimpel mungkin gitu loh. Kita harus melihat tuh investasi saham sama dengan kita buka toko gitu. Atau kita mungkin memulai usaha. Jadi kalau teman-teman yang mulai usaha sebenarnya belajar investasi itu sebenarnya suatu satu bagian. Em, saya tidak akan going details untuk balance sheet. Mungkin ada beberapa rasio yang saya tambahkan. Ada saya yang masukkan di sini. Mungkin teman-teman bisa mempelajari. Mungkin ini merupakan salah satu bahan kuliah juga. Jadi materi kuliah kalian itu sebenarnya materi yang sangat krusial. Yang perlu dikembangkan itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada materi, ada beberapa rasio-rasio yang menurut saya itu cukup penting untuk melakukan analisa neraca. Neraca mungkin harusnya teman-teman memahami ya, ada aset sama dengan utang ditambah dengan equity. Jadi misalnya kayak kita punya di kantong kita punya uang 10.000, mungkin 5.000 dari modal kita, 5.000 dari kartu kredit. Nah itu contohnya. Jadi itu bisa dibilang salah satu contoh dari kita melihat balance sheet secara simple. Income statement, I think very straightforward. Apa yang kita jual sama dengan modal kita berapa dan kita mendapatkan untungnya berapa. Dan ini juga merupakan salah satu matriks yang dimana kita sering pakai itu seperti margin. Margin itu presentasi keuntungan untuk dari growth, apakah pertumbuhannya positif dari waktu ke waktu. Dan juga dari ini ya, seberapa efisien sih sebenarnya kita lihat kita melakukan cost management untuk di suatu bisnis. Ini juga berlakukan ini juga berlaku pada saat kita melakukan analisa keuangan. Oh misalnya perusahaan A menjual produk yang sama, contohnya menjual instan noodle. Yang satu jualannya marginnya kok 30%, yang satu 20%. Nah, kita lihat, oh ternyata yang ini kok lebih efisien. Apakah produknya harganya lebih mahal atau costnya lebih rendah? Nah, kita harus melihatnya seperti itu. Dan itu menjelaskan cukup banyak terhadap industri analisis. Oh, industri mie instan, yang pemainnya berapa? Oh, yang ini market leadernya mungkin dia memiliki pricing power yang lebih besar daripada yang pemain kedua. Itu mengakibatkan kita melihat semuanya secara holistik gitu loh. Kita melihatnya secara holistik. Jadi itu kita mulai memahami oh bagaimana industri ini berjalan, and kita harus passionate about hal tersebut. Karena kita tidak bisa melihat cuma company, kita cuma mengetahui itu terlalu sempit. Di market atau counterpart kita, lawan kita, itu lihatnya semuanya. Jadi kalau kita cuma satu sisi, kita bisa dapat blind spot atau blindsided untuk melihat dari semua industri. Cash flow itu sesuatu yang jarang dipakai. Mungkin teman-teman yang di sini kalau melihat financial atau financial analysis itu harus melihat cash flow. Soalnya cash flow itu bisa dibilang bloodline atau eh, apa namanya ya, aliran darah dari suatu kehidupan atau aliran keuangan. Istilahnya itu penting. Ada profit belum tentu ada cash flow. Ada cash flow tidak ada profit mungkin possible juga istilahnya. Jadi itu kenapa kalau kita lihat arus kas ya bahasa Indonesianya itu dipakai buat discounted cash flow. Karena kita lihat tuh kas yang tersisa pada saat kita di akhir tahun. Itu kenapa kita diskon sebagai kita melakukan discounted cash flow di mana materi itu namanya free cash flow atau kas yang bebas. Instead of kita DCF pakai net profit gitu. Beberapa kategori valuasi mungkin saya classified ketiga. Present value itu berarti nilai ke depan pada saat ini. Jadi bagaimana kita melihat diri sendiri kita juga kan begitu. Kita lihat ke depan nanti habis kuliah, saya sih worth it, saya berapa sih? Itu saya lihat seperti itu. Itulah nilai kita sekarang gitu. Jadi itu yang harus kita terus kembangkan dalam diri kita. Ada beberapa metodologi yang mungkin teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut nanti ke depannya. Yang kedua adalah multiplier atau relative valuation. Relative valuation ini bisa dibilang kita membandingkan metrik satu dengan metrik lain. Misalnya kayak perusahaan itu mungkin kok valuasinya lebih mahal dari yang lain atau lebih murah. Kita bukan berarti kita langsung beli yang lebih murah. Murah kadang ada alasannya. Mungkin perusahaannya emang tidak dijalankan dengan baik atau mungkin ada concern yang market berikan terhadap perusahaan tersebut specifically. Jadi bagaimana kita mematahkan itu, kita harus mempelajari. Oh, ternyata dia murah emang murah karena misalnya kayak keuntungannya nggak gede. Ya ngapain gitu. Misalnya kita mending kita membeli perusahaan yang benar. Jadi itu juga salah satu bagaimana cara kita lihat. Kita harus mempelajari dalam, kita menggali sampai kita menemukan reasoning.
atau alasan buat ternyata market itu salah. Nah, itu yang mengakibatkan kita memiliki kemampuan untuk mencari investasi yang profitable. Yang ketiga adalah asset based valuation. Jadi itu bagaimana kita melihat perbedaan antara nilai suatu perusahaan terhadap asetnya. Contohnya perusahaan ini memiliki tanah yang besar. Sedangkan market kapitalisasinya atau nilai per sahamnya itu jauh lebih kecil. Nah, itu asset based valuation. Biasanya ini dipakai untuk melihat saham-saham yang distress atau yang mungkin secara net profit belum menghasilkan, tapi kita bisa mengetahui bahwa sahamnya itu relatively mungkin murah dari sisi nilai asetnya. Mungkin itu sedikit kesimpulan ya, mungkin dalam industri pasar modal, terutama melakukan analisa itu tidak ada yang instan. Jadi kalau kita datang ke market untuk mencari uang atau menjadi kaya, itu menurut saya itu terlalu membuat kita terlalu ingin cepat. Dan basically secara semua itu tuh butuh proses dan terus eh, belajar. Karena saya sendiri juga masih belajar, saya bilang. Karena banyak hal yang baru yang saya temukan di market itu yang even untuk diri saya sendiri itu hal yang baru. Jadi kalau bisa saya bilang, ya itu yang perlu kita lakukan secara terus-menerus. Yang kedua adalah kita harus menemukan instrumen, Izin Pak, ya, kok suaranya jadi kecil ya Pak ya? jadi kecil ya. Kalau sekarang masih kecil. Oh, udah kerasa. Oke ya. Jadi yang kedua adalah kita harus menemukan resiko profil dari kita sendiri. Seberapa banyak kita bisa meng-afford ada keuntungan dan kekurangan. Soalnya kalau kita biasanya kalau yang beli saham, misalnya kayak kita beli saham tujuannya untuk menjadi uang lebih banyak. Biasanya kalau rugi nanti kita pikir, oh ternyata lebih bagus kita simpan di bank gitu. Ya benar, emang lebih bagus simpan di bank kalau kita melakukan hal yang salah gitu loh. Jadi kita harus melakukan hal yang benar, menggunakan knowledge yang benar untuk melakukan investasi yang menghasilkan dan meminimalkan risiko. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya ya dan materi yang sudah disampaikan dan mungkin bagi teman-teman ya yang nanti punya pertanyaan silakan langsung ditanyakan aja ya bisa menggunakan fitur Q&A yang tersedia. Nanti kalau teman-teman bisa lihat di bagian bawah itu bisa diklik more terus kemudian nanti ada pilihan Q&A-nya. Nah, sekarang kita lihat beberapa pertanyaan sudah masuk ya. Nah, tapi sebelum itu mau saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, mohon bisa mengisi daftar hadir ya yang sudah kita share untuk linknya, kemudian daftar hadirnya bisa diisi dengan nama yang baik dan benar karena akan menjadi patokan kita untuk membuat sertifikat bagi peserta rekan-rekan peserta semua di hari ini. Kalau misalnya nanti ada kesalahan penulisan, silakan nanti bisa diperbaiki. Kalau sertifikatnya sudah dicetak, terus kemudian ada yang sampaikan ke kami ada kesalahan penulisan, ya kesalahan penulisan berarti dari teman-teman semua dan kita tidak bisa ganti, ya seperti itu. Jadi mohon bisa diisi dengan nama yang baik dan benar. Nah, kemudian kita lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Pertama-tama mungkin kita langsung aja dari pertanyaan pertama ini dari ada Mbak Putri ya. Di sini dikatakan menurut pandangan Bapak bagaimana kondisi ekonomi saat ini terhadap ISG dengan banyaknya ketidakpastian dan kondisi geopolitik saat ini, apakah kinerja saham tahun ini akan bertumbuh dan saham-saham apa saja yang bisa dicermati? Oh, mungkin ini pertanyaannya langsung teknis ya ke Pak William ya. Mungkin silakan Pak bisa langsung bantu dijawab. Oke, baik. Terima kasih Putri pertanyaannya. Pertanyaan yang menurut saya cukup bagus. Kalau saya lihat sih kondisi situasi sekarang ini merupakan industri yang volatile ya, karena banyak sekali ketidakpastian mengenai bagaimana nanti Presiden Trump di Amerika akan menduduki posnya nanti di sebentar lagi. Itu yang pertama, yang kedua juga dari bagaimana kita lihat data-data di Indonesia nanti di result atau financial di kuartal 4 atau full ya 2024 juga akan dirilis mungkin tidak lama lagi. Jadi banyak data yang sebenarnya ditunggu dan bagaimana ini yang mengakibatkan mempengaruhi pergerakan terhadap IHSG karena ini juga menentukan apakah di level sekarang itu layak untuk dibeli atau tidak. Namun menurut saya secara pandangan kita ya kalau di dalam kondisi yang volatile ini kita mungkin melihat beberapa saham yang kembali lagi ke analisis fundamental
apa yang tidak terpengaruhi terhadap faktor makro. Contohnya pergantian Presiden Trump. Misalnya kayak kita tetap misalnya makan A, makan B. Atau bisa tidak merubah preference consumer terhadap belanja suatu produk atau pergi ke suatu tempat. Itu mungkin jadi salah satu apa yang bisa kita lihat untuk melihat perbandingan antara fundamental dan ini ya, apa yang terjadi atau volatilitas di market. Mungkin itu ya jawabannya kepada Ibu Putri ya. Mungkin semoga cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya ini ada dari Najwa Aulia ya. Ini pertanyaannya ke pemateri pertama. Nah, bagaimana cara memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan apa saja kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang harus dihindari nih? Mungkin khususnya bagi investor pemula nih. Mungkin silahkan kepada Pak Rahmat, silahkan bantu dijawab. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya sangat menarik ya dari saudari Najwa Audia. Bagaimana cara memilih produk keuangan yang sesuai? Nah, kalau saya sederhana saja, yang teman-teman perlu pahami dulu adalah kebutuhan Anda seperti apa. Nah, Anda ingin berinvestasi tujuannya untuk apa? Apakah untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Misalnya, ya sama halnya dengan menabung. Misalnya, teman-teman mau investasi karena apa? Oh, nanti supaya bisa lanjut studi misalnya. Atau tujuan investasi supaya bisa beli rumah. Nah, itu kan beda-beda. Jadi, teman-teman harus pahami dulu. Kalau misalnya tujuan investasi Anda untuk bisa beli rumah nantinya, ya mungkin Anda bisa investasi yang eh, time bond-nya atau time frame-nya bisa lebih panjang. Misalnya, atau kalau mau untuk yang jangka pendek ya mungkin teman-teman bisa investasi ke instrumen keuangan yang lebih liquid misalnya. Nah, kalau di saham itu kan saham bermacam-macam. Nah, ada saham yang tingkat likuiditasnya tinggi, ada juga yang sedang, ada juga yang rendah. Ada juga kok saham yang mau dijual tapi tidak laku-laku. Ada, maka teman-teman perlu pelajari, pahami itu pahami instrumen keuangannya, pahami sahamnya misalnya. Itu yang harus harus teman-teman pelajari. Kemudian apa saja kesalahan pengelolaan keuangan yang harus dihindari? Itu yang pertama adalah kesalahan yang sering terjadi oleh pemula adalah sulit untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Umumnya seperti itu. Jadi dalam mengelola keuangan sehari-hari terkadang merasa bahwa saya butuh loh hal ini, saya butuh barang ini, saya butuh handphone baru misalnya, saya butuh gadget baru, saya butuh laptop baru. Padahal bisa saja itu hanya keinginan keinginan semata, hanya karena melihat bahwa oh mumpung lagi diskon nih, lagi promo. Nah, maka teman-teman harus bisa membuat skala prioritas, mana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan keinginan. Ya, tentu dari sini teman-teman bisa filter nih yang menjadi keinginan yang sebaiknya dikesampingkan dulu. Inilah yang bisa Anda alokasikan untuk berinvestasi. Nah, misalnya Anda sekarang punya handphone nih, Anda punya iPhone 11 atau 12 misalnya. Sekarang iPhone 16 sudah keluar. Anda sudah merasa, saya butuh nih handphone baru. Padahal handphone yang lama tidak ada masalah kan, tidak terjadi lag, tidak ada kerusakan segala macam. Kenapa mesti harus diganti? Jangan sampai hanya karena kebutuhan tongkrongan, ya kan, supaya kelihatan lebih keren lagi, Anda berasa bahwa Anda butuh untuk ganti handphone. Padahal itu hanya keinginan semata. Nah, hati-hati. Itu tips yang bisa dilakukan oleh pemula untuk bisa mulai memperbaiki pengelolaan keuangan dengan membedakan atau membuat skala prioritas terkait masalah spendingnya. Buat skala prioritas mana yang penting, bedakan antara penting dan mendesak. Nah, yang perlu untuk kita perhatikan itu adalah penting dan mendesak. Nah, kalau tidak penting dan tidak mendesak juga, ini abaikan saja dulu. Nah, itulah yang bisa digunakan untuk berinvestasi. Mungkin itu yang bisa saya berikan sementara. Pak Arit, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Berarti artinya memang pada saat ingin berinvestasi memang harus tahu dulu ya mana kebutuhan, mana keinginan, kita bisa bedakan. Dan yang penting tadi pertama pada saat disampaikan oleh Pak Rahmat adalah kita tahu budgeting rules kita seperti apa. Karena memang pada dasarnya manusia itu ingin beli barang terus-menerus ya.
sama. Kita semua pasti punya keinginan yang terus-menerus ingin dipenuhi, tapi balik lagi kalau kita bisa tahan keinginan tersebut, maka kita bisa mulai untuk mengatur keuangan kita. Nah, menarik nih. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula pun sebenarnya tidak usah takut untuk mulai investasi, karena pada saat investasi itu pun ya banyak sebenarnya yang harus teman-teman perhatikan, dan ingat harus berhati-hati karena balik lagi ada istilahnya high risk high return ya. Kalau teman-teman ingin keuntungan yang tinggi ya berarti harus siap menghadapi resiko yang tinggi juga. Ya seperti itu teman-teman. Nah, oke. Nah, kemudian ada pertanyaan juga nih ya, menarik juga dari David Anggra Kurnia. Ya, ini mungkin pertanyaannya ke Pak William nih. Menarik nih. Kenapa suatu peristiwa dapat berpengaruh terhadap harga suatu instrumen investasi? Contoh misalnya pemilihan kepala negara, kemudian ada peristiwa kebakaran di LA dan menangnya MU terhadap Arsenal. Nah, mungkin bisa dibantu jawab nih, Pak William. Silakan, Pak. Oke, kalau bisa dibilang sih suatu event akan berpengaruh kan semuanya melihat. Izin Pak, suaranya kecil sekali. Suara Pak. kecil ya. Sekarang masih kecil. Oh iya, sudah kedengaran Pak. Oke, jadi sebenarnya suatu peristiwa itu dapat menggeser atau merubah suatu instrumen investasi karena kan suatu peristiwa itu kan ada implikasinya. Misalnya kayak Trump menang itu basically ada implikasinya mungkin terhadap kebijakan ekonominya mungkin lebih ke eh, ini ya ke apa Amerika Serikat. Mungkin ini mengakibatkan akan adanya peningkatan tarif import dan juga ini mengakibatkan ada perubahan terhadap kebijakan ke negara-negara lainnya, contohnya kita terhadap China atau mungkin terhadap Indonesia. Jadi itu yang basically market itu yang mengakibatkan itu merubah suatu suatu event itu merubah suatu apa namanya nilai dari instrumen investasi. Yang kedua mungkin ada beberapa faktor lain mungkin tadi apa ya? Contohnya kebakaran di LA, ya kita cukup banyak melihat kebakaran di LA mungkin bisa mengakibatkan eh, perubahan terhadap kebijakan asuransi. Contohnya di Amerika dan juga mungkin ini mengakibatkan perubahan cara bagaimana suatu premi diperhitungkan. Karena banyak sekali resiko yang mungkin sebelumnya tidak dihitungkan, sekarang ini harus dimasukkan dalam variabel. Itu akan merubah beberapa sektor atau mungkin itu juga mungkin akan berubah beberapa appetite atau keinginan untuk membeli rumah di sekitar LA. Yang ketiga mungkin hal yang simpel aja misalnya kayak sepak bola, mungkin hal yang sama juga gitu loh. Karena itu dapat merubah misalnya kayak salah satu menang, mungkin itu bisa memberikan dampak cukup banyak mungkin ke sponsor. Saya mungkin beberapa contoh ya, contohnya beberapa kasus misalnya ada satu tim mengesain satu pemain, mungkin bisa tim bola atau tim itu mungkin namanya akan naik gitu loh, karena itu mengakibatkan efek dari promotion, mungkin lebih banyak minat terhadap suatu brand yang mungkin jadi part of the sponsor merchandise. Itu mungkin yang jadi salah satu yang perlu kita lihat bagaimana kita nge-link ini ke investasi atau ke instrumen tertentu. Seperti itu ya. Ya. Oke, baik Pak. Berarti memang suatu peristiwa itu secara langsung maupun tidak langsung bisa berpengaruh ya terhadap pergerakan atau instrumen investasi yang kita miliki. Kalau tadi mungkin Pak William sampaikan kayak contoh misalnya dalam hal promosi atau mungkin kebijakan asuransi pada saat terjadi kasus kemarin kayak kebakaran di LA ya dan lain sebagainya. Karena memang balik lagi masing-masing pihak itu memiliki kebijakan dan kebijakan itu pun pasti akan berpengaruh terhadap uh, siklus atau kelangsungan suatu perusahaan yang berkaitan. Nah, kalau contoh tadi yang paling utama ya sebelumnya mungkin kalau teman-teman mengikuti salah satu contohnya itu tadi yang di awal adalah pemilihan presiden di Amerika Serikat. Nah, itu kan pasti berpengaruh ya kebijakan ekonominya, kebijakan perdagangan dan lain sebagainya pasti mau tidak mau itu akan secara langsung atau tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap beberapa investasi-investasi yang lainnya juga, khususnya mungkin di Indonesia juga. Apalagi kalau kita lihat berita politik, ekonomi di Indonesia sendiri sebenarnya cukup menarik juga. Nah, ini bisa menjadi kesempatan juga nih buat teman-teman belajar lagi lebih dalam. Bagaimana sih sebenarnya pada saat kita mau berinvestasi itu tidak hanya asal jual beli. Ya, mungkin tadi kalau di awal Ibu Dora sampaikan bahwa sekarang itu sudah tidak ada lagi istilahnya kita bilang main saham ya karena konotasinya negatif. Sekarang kita ganti dengan berinvestasi. Ya kenapa? Karena kalau kita bilang bermain ya mau tidak mau
kita hanya main saja. Tapi kalau kita berinvestasi, artinya kita belajar mengelola bagaimana cara menilai suatu perusahaan, bagaimana menilai suatu investasi itu baik atau tidak, dimulai dengan belajar. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman semua, dan semoga bisa menjawab juga pertanyaan tadi. Nah, kemudian ada pertanyaan juga nih dari Rido Nur Asisyam ya, terkait dengan bagaimana cara menjaga psikologi saat melakukan trading atau invest di saham. Karena mungkin bagi kebanyakan investor, khususnya pemula, ketika sahamnya merah sedikit, itu langsung panik dan membuat tidak tenang. Terima kasih. Nah, mungkin ini saya berikan lagi kepada Pak William ya, mungkin boleh dibantu dijawab Pak, silakan Pak. Oke. Eh, ya, ketenangan dan ketidaktenangan sebenarnya itu tergantung dari bagaimana Izin Pak, suaranya kecil Pak. kecil. Oke, ketenangan dan tidak ketenangan itu sebenarnya tergantung dari seberapa kita memahami apa atau event yang terjadi kan. Misalnya kalau kita terjadi misalnya eh, pesawat misalnya turbulence di udara, apakah kita menjadi tidak tenang dan tenang itu sangat bergantung dari bagaimana kita tahu mekanisme pesawat itu dikendalikan dan bagaimana si pilot itu mengambil keputusan gitu loh. Jadi misalnya kayak kalau dalam suatu event misalnya kalau kita melakukan psikologi itu sebenarnya itu juga sebenarnya mempengaruhi semua orang bukan hanya ke Pak Rido tapi mungkin ke semua bagaimana kita benar atau enggak, makanya di poker ada namanya bluffing. Jadi kalau kita memberikan satu pressure ke satu lawan kita bisa lihat cara react-nya seperti apa. Itu efek psikologi. Jadi yang perlu kita lihat sebenarnya itu hal yang sama tuh juga dalam ini berinvestasi. Sebenarnya tidak panik itu tergantung dari seberapa kita ngerti kita investasinya. Kalau kita nggak ngerti, sahamnya naik 15%, kita juga panik juga. Besok turun 15% juga kita akan lebih panik lagi gitu loh. Tapi kalau kita tahu misalnya, oh nilainya misalnya 1.000, kita beli 900, dia turun ke 800 ya kita merasa nilainya 1.000. Tapi kita harus yakin nilainya itu kita hitungnya benar. Kita udah melakukan analisa kita sendiri. Kalau turun lebih dalam ya mungkin kita bisa beli lagi sebelum dia mencapai nilai intrinsik ya. Tapi kalau kita nggak tahu pas saat turun kita mungkin kita salah gitu loh. Jadi itu mungkin salah satu yang perlu kita perhatikan tuh seberapa tahu apa yang kita beli. Kalau kita semakin tidak tahu biasanya kita semakin tidak tenang kalau ada volatilitas. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik Pak. Berarti memang pada saat kita ingin menjaga psikologi kita ya harus punya landasan dulu ya Pak ya. Iya Kalau kita benar. lihat misalnya kita mau analisis nih ya, ternyata analisis kita katakanlah misalnya oh harga sahamnya mau naik, tapi Hmm. kemudian turun nih. Nah, Hmm. biasanya kan kalau kita tidak punya eh, landasan pengambilan keputusan kita kan biasanya kita akan panik ya. Tapi kalau Ya. kita punya nanti misalnya oh harganya mau naik nih, ternyata pas lagi turun, oh kita tidak panik karena oh Ya. ini harganya mau naik, mungkin turun karena koreksi sementara ya atau Hmm. lain sebagainya. Nah, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi Iya memang benar. Hmm. kondisi psikologi yang menentukan itu sebenarnya dari sisi investor sendiri. Apakah hanya mau ikut-ikutan, ya akhirnya paniknya keterusan tuh ya. Hmm. Nanti akhirnya pada saat mau mulai investasi bukannya untung malah buntung. Nah, itu Iya. buntungnya sudah uangnya habis, otaknya kacau juga. Ya, itu jadi yang jadi bahaya juga ya. Mungkin seperti itu ya Pak ya, Iya. saat mau investasi. Nah, kemudian berikutnya lagi nih, ada pertanyaan dari Rifki Putra ya, izin bertanya Pak, bagaimana cara memilih saham yang potensial untuk beberapa tahun ke depan? Nah, mungkin ini masuk juga ya untuk Pak William lagi. Silakan Pak, bisa dibantu Pak. Oke, sebenarnya tadi sekali lagi kan kita melihat suatu investasi kan nilai ke depannya. Itu hal yang sama. Kalau kita lihat apa yang bagus ke depannya, kita harus lihat satu perusahaannya 5 tahun ke depan jadi seperti apa gitu loh. Jadi itu kita melihatnya potensi yang bagus kan kembali lagi ke analisa fundamental. Produknya apakah populer? Apakah produknya itu hanya sementara, misalnya kayak seasonal atau hanya dicari karena hype, mungkin bulan depan udah enggak, atau produknya itu sesuatu yang orang akan cari lagi. Itu yang pertama. Yang kedua juga itu kita lihat apakah perusahaannya juga dijalankan dengan baik, konsisten, mungkin dalam posisi untung, laba bersih, dan bagaimana perusahaan juga dijalankan itu secara profesional oleh manajemen. Misalnya kayak membagikan dividen atau mungkin juga melakukan ekspansi yang ke market yang baru. Jadi kita memiliki bisa bisa melihat itu sebenarnya lebih ke seperti bisnis saja. Kita tanya aja ke diri kita sendiri kan. Saya mau bisnis apa? Saya mau ngapain gitu lah habis sekolah. Kalau kita habis kuliah kita mau ngapain kan sebenarnya kita berinvestasi ke diri kita sendiri kan. Kuliah itu kan investasi kan. Sama juga dalam kondisi saham.
Jadi kita harus bertanya ke diri kita sendiri, sebenarnya bisnis yang bagus dalam 3 atau 5 tahun ke depan itu apa gitu loh. Nah menurut kita kriteria yang bagus apa? Ya tadi yang kita lihat secara financial, secara mungkin valuasi apakah mahal apa tidak. Jadi itu mungkin salah satu cara untuk kita melihat menemukan investasi yang prospektif ya, atau saham yang prospektif untuk beberapa tahun ke depan. Seperti itu mungkin ya. Oke, baik. Berarti memang pada saat kita ingin menilai nih atau melihat apa saja nih saham yang potensial, Hmm. berarti kita harus melakukan baik lagi. Kalau tadi istilah umumnya biasanya kita bilang analisis ya, fundamental dan lain sebagainya, Hmm. kinerjanya seperti apa. Nah, tapi balik lagi ke diri masing-masing. Ya, bagaimana nih kita mau menentukan kira-kira untuk 10 tahun ke depan apa yang bagus ya dan tidak, dan juga kemudian pada saat misalnya katakanlah oh ternyata saya lihat perusahaan ABC ini bagus, tapi ternyata setelah dianalisis itu dari sisi fundamentalnya tidak mendukung. Nah, artinya memang tinggal balik lagi, apakah kita mau tetap ambil atau tidak, ataukah mau mencari yang lain? Karena tadi disampaikan sebenarnya yang menentukan investasi kita itu ke depannya ya kita sendiri, ya bukan orang lain. Jadi jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Apalagi tadi mungkin ada yang menarik di materi pertama oleh Pak Rahmat tadi dibilang jangan FOMO ya, jangan hanya asal ikut-ikutan saja. Nah, artinya memang investasi ini kita sendiri yang lakukan dan kita juga harus punya landasan pada saat kita ingin mengambil suatu keputusan untuk berinvestasi. Nah, menarik nih kalau kita berbicara terkait dengan keputusan investasi. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Istianggi Rumalean terkait dengan uh, ketika ingin mulai berinvestasi, bagaimana cara memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil resiko kita. Nah, ini pertanyaannya langsung ditujukan ke pemateri pertama untuk Pak Rahmat. Mungkin silakan Pak, silakan bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Erin untuk Saudari Stianggi. Nah, sama seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa eh, pahami dulu apa tujuan keuangan Anda. Nah, Anda mau berinvestasi tujuannya untuk apa dulu? Nah, kemudian bagaimana profil risiko Anda? Nah, kalau misalnya profil risiko kan ada macam-macam nih. Ada orang yang cenderung tidak masalah dengan risiko yang tinggi, yang penting untungnya bisa besar. Ada juga orang yang punya profil risiko tidak apa-apalah untungnya tipis-tipis, yang penting risikonya kecil, ya kan? Ada juga orang yang mau untungnya besar tapi tidak mau ada risiko. Ya hampir semua pasti kita maunya yang begitu kan, untungnya besar, risikonya tidak ada. Nah, namun ya tentu berinvestasi kan tidak sesederhana itu. Maka kenali dulu profil risiko Anda. Anda tipe orang yang seperti apa. Kalau memang Anda eh, tidak masalah risiko yang tinggi, yang penting bisa mendapatkan keuntungan besar, high risk high return, silakan Anda terjun, Anda belajar investasi di saham. Banyak saham yang memang volatile, pokoknya sehari bisa naik 20% itu ada kok yang seperti itu. Namun tentu Anda harus paham dulu, Anda harus belajar trading plan dulu, Anda harus mengerti analisa fundamental dan teknikal dulu, jangan asal ikut-ikutan. Jangan asal ikut di media sosial, oh besok beli sahamnya ini karena ada bisikan bahwa nanti gini gini gini. Tahu ikut-ikutan tanpa ada trading plan, maka itu bahaya, risikonya tinggi. Maka nah itu tadi Anda tipe orang yang profil risikonya seperti apa. Kalau misalnya Anda yang tidak masalah dengan keuntungan kecil, yang penting jangka panjangnya bagus dan risikonya juga kecil, ada juga kok saham yang seperti itu. Atau bisa saja Anda memilih ke reksadana. Percayakan dana Anda dikelola oleh manajer keuangan, itu lebih aman. Nah, apalagi kalau reksadana kan memang mereka sudah menganalisa dulu di awal Anda tipe orang yang profil resikonya seperti apa, dan nanti manajer keuangannya itu akan mengalokasikan dana Anda sesuai dengan profil resiko Anda masing-masing. Jadi seperti itu. Maka ya teman-teman pahami dulu tujuannya yang seperti apa. Kalau misalnya mau yang jangka pendek, maka carilah saham-saham perusahaan yang apa ya, yang likuiditasnya tinggi, likuiditasnya tinggi, yang liquid lah. Saham-saham perusahaan yang blue chip misalnya, atau second liner yang ya cenderung, kalau blue chipnya rata-rata harganya sudah cenderung mahal sih memang. Jadi mungkin teman-teman bisa masuk ke saham-saham yang second liner yang harganya masih welcome lah. Nah, tapi
Kalau seperti itu Anda harus pantau juga. Tidak bisa juga serta-merta Anda beli lalu tinggalkan. Nah, kalau memang Anda yang tipe yang tidak punya waktu untuk trading, tidak punya waktu untuk pantau pasar modal, lihat saja mayor trendnya seperti apa, mana yang eh, pertumbuhannya jangka panjang konsisten. Atau kalau tidak, mungkin beralih ke instrumen keuangan yang lain, obligasi misalnya tidak ada risiko. Nah, lebih bukan tidak ada ya, lebih minim risiko. Atau anggaplah memang IHSG atau apa pasar modal lagi kurang bagus, ya mungkin Anda berinvestasi di instrumen keuangan yang lain seperti emas misalnya seperti itu. Jadi, nah itu tergantung tujuan keuangan teman-teman seperti apa. Kalau ya tadi lebih cari yang investasinya jangka panjang dan cenderung lebih aman, mungkin ke obligasi atau reksadana. Atau kalau mau yang apa? Kalau di saham mah bermacam-macam, hampir semua profil risiko itu cocok, ada semua produknya. Seperti itu. Mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan. Sama satu tadi saya mau tambahkan sedikit Pak Arin, izin tentang tadi ada pertanyaan terkait masalah psikologi, yang psikologi trading ya. Memang betul bahwa kita sebagai seorang trader, sebagai seorang investor, ya saya lebih sukanya menyebut istilah trader karena ya mau Anda investor berapa lama ya pasti kegiatannya trading kan jual beli. Nah, eh, ya psikologi trading itu memang sudah pasti. Ya hampir semua kita pernah mengalami. Saya juga ketika waktu mulai terjun di pasar modal sama mengalami yang Mas Rido alami. Ketika merah sedikit langsung panik. Maka yang perlu teman-teman pahami adalah belajar baik-baik tentang trading plan. Nah, ketika Anda sudah punya trading plan-nya, Anda sudah tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar. Nah, ketika analisa Anda tidak sesuai apa ya namanya masa depan tidak ada yang bisa pastikan. Ketika analisa Anda tidak sesuai dengan harapan, pasti kan sudah ada trading plan-nya tuh. Kapan harus stop loss, ya kan? Kapan harus taking profit. Karena tadi dikatakan oleh Mas William, jangankan rugi, untung saja kita apa ya? Ya bukan hanya dalam kondisi rugi saja kita bisa panik, tapi kondisi untung juga kadang gitu. Kemarin sekarang untungnya tiba-tiba baru beli sehari tiba-tiba naik 18%. Ini gimana nih? Jual sekarang atau tidak nih? Takutnya kalau tidak dijual sekarang malah rugi. Besok turun, besoknya malah naik lagi ya. Memang seperti itu. Jadi ya itulah pasar modal dinamis, makanya teman-teman perlu belajar tentang trading plan supaya selain setelah Anda punya trading plan, Anda harus konsisten melaksanakan trading plan Anda. Maka di hampir semua platform investasi hampir di semua platform trading ya ada fitur apa sih namanya itu yang stop lossnya bisa mengikuti harga tertinggi, saya lupa lagi namanya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman cari tahu sendirilah biar penasaran kan. Saya kasih tahunya setengah-setengah aja dulu. Oke, mungkin itu Mas Arin silakan lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, kemudian kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Ini cukup menarik nih karena pertanyaannya lebih ke teknis ya. Dan pertanyaan ditujukan ke Pak William juga dari Salsabila Maulida Nafisah terkait dengan pada saat kita akan melakukan analisis ya suatu perusahaan. Kalau tadi kan dibilang sebelum kita melakukan investasi kita lakukan analisis. Nah, sebenarnya apa saja komponen utama yang dianalisis ya dalam ekuitas suatu perusahaan apabila saat kita ingin membeli atau menentukan suatu perusahaan itu bagus atau tidak. Mungkin silakan Pak William. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kembali lagi ke tadi di Izin materi Pak, dulu. sebetulnya kecil Pak. Lebih kita izinkan lagi di materi. Tadi mungkin ini karena kita nggak pakai Zoom, jadi agak sedikit perlu di-adjust. Ini untuk dari materi tadi di presentasi itu kita lihat itu mungkin hal yang paling utama yang perlu kita lihat itu sebenarnya perusahaannya itu profitable atau menuju profitability apa enggak. Tadi kan kita lihat dari sisi ini ya laba rugi dan juga apakah secara pertumbuhan ke depannya itu ada atau tidak. Yang kedua tuh kalau yang dari ekuitas itu saya anggap ini equity ya. Jadi kita investasi saham itu juga kita lihat tuh ROI, return on equity. Karena kita beli equity kan kita sama aja kita membeli fraksi dari equity yang ada di company tersebut gitu loh. Jadi kalau dia returnnya dia bisa menghasilkan laba di atas equity yang kita taruh, ya itu jadi
ada ROI-nya itu dari ROI perusahaan tersebut gitu loh. Itu sama aja kita lihat apakah bisnisnya itu well run, misalnya apa well run itu operasinya bagus, apakah kedepannya memiliki prospek pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan di level sekarang, misalnya kayak di industri yang tadi saya sempat bilang ya, untuk beberapa tahun ke depan produknya populer, bisnis modelnya itu proven. Mempelajari bisnis model itu sangat penting juga dalam melakukan atau sebelum memulai melakukan analisis keuangan. Apakah bisnisnya bagus gitu loh. Oh, bisnisnya ini kayaknya persaingan tidak ketat. Bisnisnya itu sangat dimonopoli, atau mungkin dalam kondisi krisis pandemi produknya masih dibeli karena itu merupakan produk esensial. Nah, itu mungkin salah satu dari cara-cara untuk melihat komponen-komponen utama dalam melakukan analisa ekuitas tadi ya. Mungkin itu Pak Arin. Oke, baik Pak. Nah, Ya. mungkin ini pertanyaannya nyambung juga nih Pak dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau tadi kan mungkin apa saja yang perlu kita dianalisis ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya masih nyambung dari Katarina Isa yang bertanya terkait dengan mengapa banyak investor tertarik dengan saham jangka pendek meskipun resikonya tinggi. Nah, mungkin boleh dibantu jawab juga Pak. Oke, saya yang jawab ya. Sebenarnya kan itu kan tergantung dari pertama risk profile. Kenapa kita investasi di saham, mungkin kita nggak tahu orang tersebut memiliki 90% portfolionya mungkin di instrumen yang relatively aman dan masuk ke saham tujuannya untuk berspekulasi. Atau yang kedua karena masuk ke mindset ini seperti kita beli saham nanti beberapa lama ke depan kita bisa menghasilkan sesuatu. Jadi mindset yang mau kita masuk ke saham adalah ingin menjadi gain yang lebih besar gitu loh. Gain lebih besar, mungkin lebih cepat untuk mendapatkan keuntungan. Itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa akhirnya ya yang terjadi adalah pada masuk ke saham jangka pendek. Yang ketiga juga mungkin kalau kita lihat sekarang itu eh, adanya mungkin melihat mungkin orang atau mungkin ada influencer atau mungkin dari teman kita juga akhirnya jadi akhirnya berikutan untuk bermain di saham-saham yang mungkin kita tahu resikonya tinggi tapi kita jadi kemain apa ke pengen untuk menikmati juga gitu loh. Itu mungkin jadi salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya eh, preferensi ya untuk investasi ke jangka pendek atau mungkin lebih beresiko. Namun lebih beresiko. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya balik lagi ya ke preferensi masing-masing. Apakah tertariknya memang dengan resiko yang tinggi, meskipun memang dapat untungnya tinggi juga, tapi ada juga yang memang sulit nih untuk menghadapi resiko tinggi. Jadi pilihnya yang resikonya rendah, sehingga memang keuntungan yang dapat juga rendah. Nah, tapi memang balik lagi ya Pak ya, kalau pada saat berinvestasi itu yang menentukan adalah si investor sendiri ya, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Nah, jadi memang bagus nih untuk teman-teman semua pada saat mau belajar, nanti silakan banyak sekali ya fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk mulai belajar terkait dengan bagaimana investasi yang baik dan benar juga. Nah, mungkin seperti itu dan ini ada pertanyaan terakhir nih ya dari ini pertanyaan terakhir kita dari namanya Eka Fitrianingsih ya yang bertanya terkait dengan bagaimana cara menghadapi resiko perubahan pajak yang mempengaruhi keuntungan investasi dan bagaimana cara membandingkan resiko pajak berbagai jenis instrumen investasi untuk memilih yang paling menguntungkan. Nah, mungkin ini silakan karena menyangkut dua hal, jadi silakan mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak William, nanti boleh ditambah sama Pak Ahmad juga. Silakan Pak. Oke, kalau saya tambahkan mungkin ya kita kalau mengenai resiko pajak ini mungkin saya Izin Pak suaranya Pak. ya kalau saya baca mengenai pertanyaan itu pajak keuntungan ya kalau saya bacanya. Ya paling gampang untuk menghindari pajak keuntungan ya kita sih sebenarnya melakukan investasi kan jangka panjang istilahnya. Tapi ya mungkin kalau yang kita lakukan apakah kita trading itu bisa mengoffset dari kita mungkin ada resiko pajak ke depannya. Soalnya kan selain dari pajak juga kita membayar trading fee juga. Jadi apakah kita bisa mengelola apa melakukan aktivitas trading itu secara menguntungkan sehabis pajak dan fee. Jadi kalau kita tidak bisa ya akhirnya kita lebih banyak berinvestasi mungkin dalam frekuensi atau mungkin dalam jangka waktu yang lebih panjang atau melakukan perubahan portfolio atau rotasi yang mungkin lebih kecil ataupun bisa memiliki instrumen-instrumen investasi dolar ekuitas yang mungkin memiliki pajak yang lebih rendah. Contohnya mungkin membeli reksadana mungkin menjadi salah satu contoh alternatif untuk dapat exposure ke ini ya, ke saham-saham yang mungkin kita suka. Seperti itu kali ya. Oke, silakan Pak Rahmat boleh ditambahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Arin.
Ya, saya sepakat tadi tentang Pak William. Jadi ya mungkin kita bisa lihat dengan instrumen bisa berinvestasi dengan jangka panjang. Nah, namun di sini saya mencoba menjawab dari sisi yang lain ya. Dari pandangan saya tadi menghadapi risiko perubahan pajak yang mempengaruhi keuntungan investasi yang sudah pasti kan karena pajak penghasilannya gede, ya tentu keuntungannya kita makin kecil. Nah, namun ya kita perlu lihat lagi faktor lain. Ya, memang benar bahwa banyak orang yang menjadi pesimis di Indonesia gara-gara berita kenaikan pajak. PPE naik 12%, semua panik. Padahal kenaikannya cuma 2%, dari 10 ke 12. Sementara masyarakat cenderung mengabaikan adanya kenaikan UMR. UMR di Kabupaten Mimika sendiri itu naik sekitar 6,5%. Dari sebelumnya 4 juta sekian sampai naik ke 5 juta berapa gitu. Ya, tadi sempat hitung-hitung sekitar 6 persenan lah. Nah, pajak naik 2%, tapi penghasilan naik 6%. Ya, penghasilannya masih lebih besar. Maka dari itu ya tentu kalau misalnya Anda memperoleh penghasilan sesuai UMR, UMK dan sebagainya, ya meskipun risiko perubahan pajak ada, namun kan daya beli Anda juga semakin banyak nih. Nah, daya beli Anda juga meningkat dengan adanya kenaikan upah. Maka ya solusinya adalah ya tingkatkan investasi Anda. Tambah nilai investasinya, tambah alokasi untuk investasinya supaya itu tadi tidak mengurangi keuntungan Anda di tidak mengurangi keuntungan Anda ketika berinvestasi. Itu saja dari saya, Mas Ari. Oke, baik. Terima kasih. Berarti memang pada saat kita mau berinvestasi pun, ya ada beberapa hal yang bisa dilakukan juga ya. Khususnya mungkin kalau misalnya teman-teman katakanlah ingin mengurangi nih ya pajaknya yang tinggi atau mungkin lain sebagainya. Karena memang balik lagi, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan tinggi, ya pasti ada resiko yang tinggi juga nih yang akan kita hadapi. Nah, tidak lepas dari itu karena pada saat kita berinvestasi ya kita tidak akan lepas dari yang namanya resiko dan juga kemudian beberapa hal lainnya. Ya, khususnya mungkin dengan ditetapkannya pajak kemarin yang mengalami kenaikan, padahal kalau mungkin teman-teman lihat lagi beritanya, itu ditetapkannya hanya khusus barang mewah ya untuk pajak PPN 12%. Tapi balik lagi, kita tidak berbicara politik di sini, tapi kita lihat dari sisi uh, ekonomi dan sisi investasinya. Karena memang balik lagi, sebelum teman-teman berinvestasi, baiknya adalah teman-teman pelajari bagaimana sih kita berinvestasi yang baik dan benar, dan juga kemudian bagaimana caranya saat kita mau berinvestasi, kita melihat nih produk yang akan kita gunakan atau kita beli itu keuntungannya berapa persen, ya kemudian resikonya apa saja dan lain sebagainya. Karena balik lagi, kita investasi itu tidak hanya asal beli atau asal jual, tapi ada lebih ke kalau kita bilang seninya di situ. Ya, seninya apa? Seninya kita belajar, kita melihat, dan juga kemudian bagaimana cara kita untuk menanggulangi risiko tersebut. Karena pada saat kita lihat orang-orang yang kaya di luar sana, itu kebanyakan aset-asetnya masuk ke dalam instrumen investasi, ya financial, baik di pasar modal ataupun pasar lainnya, dan juga kemudian banyak melakukan pengelolaan dari aset yang mereka miliki. Khususnya memang kalau saat ini kita tawarkan di pasar modal ya aset keuangan investasi yang bisa teman-teman lakukan secara mudah ya dan gampang. Silahkan nanti teman-teman bisa ikuti aja kelas-kelas edukasinya untuk belajar dari awal lagi seperti apa. Nah, mungkin seperti itu ya, dan juga kemudian sedikit saya sampaikan kesimpulan dari dua pemateri yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pada saat teman-teman ingin berinvestasi, balik lagi, ya kita harus mengetahui bagaimana sih investasi yang akan kita lakukan. Jangan hanya asal beli atau asal jual ya, atau katakanlah hanya FOMO saja investasi kita, dan kemudian juga pada saat kita ingin berinvestasi, ingin melakukan pembelian instrumen investasi, kita harus lihat dari berbagai sisi, khususnya mungkin dari sisi fundamental dan teknikal pada saat kita ingin melakukan transaksi atau melakukan investasi di pasar modal. Karena balik lagi, dari sekian banyaknya produk saham investasi obligasi atau reksadana yang ada, itu belum tentu semua akan memberikan keuntungan, karena instrumen investasi itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya resiko. Nah, mungkin seperti itu ya dari rangkuman untuk materi pertama dan kedua kita, dan dari awal hingga akhir, dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditanyakan ya dan sudah dijawab juga oleh
pemateri pertama maupun pemateri kedua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat ya atas waktunya menyampaikan materi di sesi pertama, dan terima kasih kepada Pak William juga atas waktunya menyampaikan materi di sesi kedua. Semoga materi yang disampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diterapkan khususnya dalam kehidupan sehari-hari dari teman-teman semuanya. Kalau nanti teman-teman butuh pertanyaan lagi, butuh penjelasan lagi lebih dalam lagi, teman-teman jangan ragu, teman-teman bisa ikuti aja kegiatan Sekolah Pasar Modal yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia perwakilan Papua yang kami adakan setiap bulan itu ada, jadi silakan teman-teman bisa cek jadwalnya di Instagram IDX_Papua dan bisa langsung ikuti aja kelas-kelasnya ataupun kelas-kelas yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas yang lainnya juga atau kelas-kelas yang lain di luar sana, silakan teman-teman bisa ikuti karena banyak program-program pembelajaran yang bisa teman-teman ikuti. Nah, mungkin itu aja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Pak William atas waktunya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC kita di hari ini. Kepada Mas Novan, waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Arin telah membantu menjadi moderator pada kegiatan pada hari ini. Baik, dengan berakhirnya acara ini, atas nama APEI dan Bursa Efek Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini. Kami mohon maaf sebelumnya apabila ada pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat, Pak William, Pak Arin. Terima kasih, Ya, Pak Ari. terima kasih Ya, semuanya. terima kasih Terima kasih semuanya semua. Bapak Ibu. Selamat siang.